Ada dua hal yang kami bahas dari hasil musrah kemarin pada malam hari ini, yaitu adalah nama-nama hasil rekomendasi musrah yang masuk dalam rekomendasi capres. Terutama juga kita akan menerka siapa yang dimaksud dengan capres pemberani yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang kedua adalah dalam memberikan pernyataannya, kemudian juga memberikan kriteria capres dari penerusnya Presiden Jokowi ini, bagaimana kemudian para narasumber ini menilainya. Termasuk intervensi, termasuk sebuah arahan dari Presiden Jokowi kah? Tadi kita sudah tanya Bang Doli, bagaimana Bang Doli? Apakah setuju sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Syahganda? Nah, saya kira kehadiran Pak Jokowi itu menurut saya sesuatu yang biasa saja, ya. Kan selama ini Pak Jokowi merasa 2 kali jadi presiden, terpilih kan dibantu sama kawan-kawan itu. Itu kan relawan-relawannya Pak Jokowi. Jadi kalau relawannya membuat acara, terus kemudian mengundangnya, ya menurut saya biasa aja dia datang. Hadirnya mungkin biasa Bang, tapi yang disampaikannya Bang? Nah sekarang konteksnya aja. Konteksnya kan pertemuan itu bicara tentang soal musyawarah rakyat dalam rangka pilpres. Mereka menjaring beberapa nama, ya. Kemudian muncullah beberapa nama itu, 3 nama untuk capres, 5 nama, 4 nama untuk cawapres gitu. Nah itu mereka sampaikan. Ya tentu saya kira Pak Jokowi harus merespons apa yang mereka sampaikan, kan seperti itu. Baik. Nah kalau kemudian nanti dibilang intervensi, ya kita lihat perkembangannya. Menurut saya kan kembali toh juga Pak Jokowi mengatakan bahwa keputusan pencalonan presiden dan wakil presiden itu sesuai dengan undang-undang kita itu kan melalui partai politik. Ya. Baik. Tadi kan disampaikan bahwa beliau akan coba membisikkan gitu. Artinya kan tetap bahwa otoritas kedaulatan partai politik itu dihargai oleh Pak Presiden. Iya baik, biasa-biasa saja Bang Syahganda, normal-normal saja. Tapi mungkin nanti Mas Syahganda bisa berikan tanggapan apa yang dikatakan Bang Doli. Bang Noel terlebih dahulu. Kalau Bang Noel termasuk yang menganggap ini juga biasa-biasa saja, apalagi ketika kemudian disebut sosok berani, ini banyak yang mengidentikan, meriletkan dengan itu nyebut Prabowo tuh berarti. Gitu. Ya. Ini sebetulnya kalau bertanya mengarahnya kemana, Presiden kan sangat demokratik sekali ya, karena kita ini kan relawan beliau sampai detik ini, saya juga sebagai pendukung beliau. Apa yang disampaikan beliau kemarin itu secara vulgar dan luar biasa ya, dengan semangat. Semangatnya itu tidak jauh dengan kita sebagai pendukung ya, sebagai relawan ya. Kalau saya kan sudah mendukung Pak Prabowo. Yang harus kita baca itu soal ketika dia menyampaikan kriteria. Dia menyampaikan sosok yang berani. Nah selama ini kan yang saya narasikan bahwa kita butuh pemimpin yang punya keberanian, bukan yang tidak bernyali. Apalagi yang boneka gitu loh. Kita butuh pemimpin yang punya nyali. Pertama itu. Kedua, pemimpin yang mengerti keinginan rakyat. Nah keinginan rakyat hari ini, pemimpin yang tidak pernah atau tidak suka nonton film porno. Itu. Nah, mau pemimpin yang suka baca buku, karena ini mengedukasi rakyat. Ada Bang pemimpin yang suka melihat yang tadi. Ada Mas Ganjar. Oh, sebut nama. Sebut nama. Iya. Saya sebut, emang iya. Kan itu ada di podcast. Betul, ini bukan hoak ya. Kalau hoak bisa dipidana saya. Kalau ini menyebarkan kebencian hoak, saya akan dipidana. Tapi ini kan benar. Iya, betul. Gitu loh. Nah, kayak begitu-gitu. Kedua, pemimpin yang mengerti keinginan rakyat. Salah satu keinginan rakyat apa? Bekerja untuk rakyat, tidak korupsi dan sebagainya. Bukan sibuk bikin konten. Karena kita tidak mau nanti istana itu diisi oleh presiden YouTuber yang isinya hanya konten. Itu bukan kebijakan-kebijakan rakyat, kebijakan-kebijakan bagaimana negara ini lebih baik. Yang isinya konten. Nah, terus nanti. Nah, ini kita tidak mau. Kita mau nanti pemimpin itu yang visioner, bukan boneka. Yang ngerti bagaimana keinginan kehendak rakyat dan punya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, melawan korupsi, melawan oligarki dan sebagainya. Artinya ke depan itu kita punya kesepakatan bagaimana menguatkan demokrasi, persis apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kita tahu, karena ini relawannya kan aktivis semua, banyak aktivis 98 semua lah, kayak Bung Andi Gani itu kan aktivis buruh. Kita punya komitmen walaupun berbedaan, tapi komitmen terhadap menjaga demokrasi ini lebih kuat dan berkualitas itu lebih penting daripada bicara tentang kekuasaan. Jadi 2024 itu kalau demokrasi tidak kuat, penyimpangan kekuasaan akan merajalela. Artinya kuatkan demokrasinya. Dan intinya adalah yang disebut sebagai pemberani Pak Prabowo kan? Pak Prabowo pemimpin, bukan boneka.
Oke, Bang Andi, seyakin itu kemudian Bang pendukung Pak Prabowo ini ketika mendengarkan hasil musrah dipadu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ini adalah arahannya adalah mengarah kepada Pak Prabowo, Bang Andi. Baik, untuk my brother Noel, intinya bahwa ini adalah kemerdekaan. Kemerdekaan, kebebasan, inilah demokrasi. Saya dengan Noel sudah sangat lama sekali kami bersahabat. Jadi perbedaan tidak menghalangi persahabatan kami semua di relawan Jokowi. Ada yang mendukung Mas Ganjar Pranowo,